Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Code Editor. Di video kali ini kita akan mencoba untuk menginstal atau menggunakan .env ya. Nah, jadi .env itu ada di framework CodeIgniter versi 4 ya, dan Laravel. Nah, itu kan di dalamnya setting database gitu ya. Kemudian kalau di CI4 itu ada setting base URL ya. Nah, itu kita akan menerapkan di CodeIgniter versi 3. Nah, jadi seperti biasa teman-teman, silakan kalian buka pkgis.org ya. Kemudian di sini kita ketikkan .env. Nah, kita akan menggunakan ini VLOOKUS/php.env. Nah, ini kita klik saja, kemudian kita copy ini composer require ini ya, kita install menggunakan composer. Kita klik kanan open terminus here ya, kemudian paste saja di sini. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Kita bisa close terminalnya. Kemudian di composer.json ini, nah ini sudah terinstall ya, VLOOKUS/php.env. Oke. Oh iya, ini kita akan bahas ini terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan membahas file .env itu. Jadi kemarin itu teman-teman ya, ada kesalahan sedikitnya, tapi nggak error ya. Itu aneh ya. Nah, kesalahannya itu hanya ada di sini teman-teman ya, di controller dashboard itu ya. Kalau kita buka dashboard, nah ini ya. Nah, ini kan ada kesalahan di sini teman-teman. Nah, ini kalian hapus saja ya. Ini kan variabel data, indeks data, ini kalian hapus, kemudian kalian simpan saja ya. Nah, ini nggak pengaruh ya, tetapi nggak error ya, itu aneh ya. Nah, ini kalau kita tambahkan, misal ini adalah halaman dashboard, misal testing gitu aja ya, tambahkan gini aja. Nah, ini nggak error ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mengikuti video di playlist CodeIgniter ya, CodeIgniter Laravel. Nah, ini nggak ada masalah ya. Ini adalah halaman dashboard, kemudian testing ya. Jadi itu aja. Jadi kita ada kesalahan sedikit kemarin ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk membahas VLOOKUS ini ya, php.env. Kalian scroll ke bawah, di sini ada cara penggunaannya teman-teman. Kita gunakan yang ini saja. Nah, ini kita copy saja ya. Kemudian kita buat yang namanya .env ya, file .env. Jadi ini kita close saja ya. Kita close, kemudian di sini kita buat new file. Jadi di dalam folder CI custom ini ya, atau di dalam folder CodeIgniter-nya. Jadi langsung saja pilih new file, kemudian kita buat .env. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, oke, kita biarkan dulu seperti ini. Kemudian yang tadi kita copy ini ya, ini kita copy ke dalam database. Jadi di dalam folder app, kemudian config ya, folder config, kemudian di file database.php. Nah, ini kita tambahkan di sini saja. Kita paste di sini saja. Nah, kemudian ini kan ada dir ya. Nah, ini kita tambahkan directory separator ya.
Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian titik ya. Nah, kemudian kita arahkan ke vendor. Nah, ini kan berada di dalam folder config ya. Jadi naik berapa kali nih? 1, 2, nah 2 ya. Kemudian vendor. Vendor / autoload ya .php. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman, kita akan mencoba untuk ini kan ada hostname ya, hostname-nya localhost ya, kemudian username, password, dan nama database. Nah, yang kita akan setting 4 ini ya, hostname-nya localhost, kemudian username, password, dan database ya. Nah, jadi di sini kita bisa gunakan seperti ini di .env-nya ya, di .env-nya, file .env kita bisa gunakan seperti ini ya. Jadi langsung saja di sini hostname ya, kita ketikkan host ini ya, atau hostname juga nggak apa-apa, kita singkat jadi ya nggak apa-apa deh, hostname ini aja ya. Hostname-nya localhost. Nah, kemudian tanpa titik koma ya. Jadi di sini kan tanpa titik koma ya, cuma seperti ini aja ya, sama dengan kemudian petik 2. Bisa petik 1, bisa petik 2. Kita kasih petik 2 saja sesuai dengan yang disarankan ya. Kemudian ada username, password, dan database. Oke, kita kasih username, kita kosongi saja karena kita belum koneksi ya, koneksi dengan database. Username, kemudian password. Nah, ini password ya. Kemudian tadi database ya. Nah, ini kita singkat db name gitu aja ya. Nah, db name-nya kita kosongi dulu. Oke, seperti ini ya. Jadi username, password, dan db_name ya. Nah, berarti di sini kita gunakan mana tadi ya? Wah, ini ya. Yang disarankan example will $env ya. Nah, ini di sini but then interpolating environment will only read. Nah, ini kita gunakan ini teman-teman ya, kita gunakan yang disarankan saja. Jadi di sini bukan localhost lagi, tetapi $env, kemudian tadi kita kasih nama hostname ya. Nah, kita copy paste gini ya. Nah, kemudian username dan passwordnya, nah, ini kita copy saja ya. Nah, ininya username. Nah, kemudian passwordnya password. Nah, kemudian database-nya tadi kita kasih nama db_name ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah seperti ini ya, sekarang kita coba ya, coba refresh apakah ada error atau tidak ya. Kita coba refresh. Oh, nggak ada ya. Coba yang di public. Oke, aman ya, seperti ini ya. Nah, kita mencobanya itu dengan membuat database ya, php my admin. Kita coba saja, kita coba koneksikan ke buku tamu ini ya, yt_buku tamu ya. Kita coba, atau kita coba salahkan aja ya, database-nya itu yt_buku tamu. Kita coba gini dulu.
ya, apakah ada error. Kemudian username-nya root ya, passwordnya nggak ada. Nah, ini bisa disesuaikan dengan punya kalian ya, settingannya gimana. Kalau di sini kita tidak menggunakan password ya, kita menggunakan XAMPP, tidak ada passwordnya. Kalau kalian menggunakan WAM itu biasanya ini kurang tahu juga sih kalau WAM itu ya, WAMPP itu ya, WAM atau apa itu ya, itu biasanya minta password ya. Nah, itu sesuaikan saja teman-teman ya. Di sini passwordnya kita kosong. Kita coba seperti ini, aman ya. Jadi dashboard, nah aman ya. Sekarang coba kalau kita salahkan YT buku tamunya ini kita hapus ya, jadi YT underscore buku. Nah, kalau error, ada error berarti bener ya. Wah, ini kok nggak ada error ini. Wah, ini ya, seharusnya kan di name-nya ini nggak ada, YT buku ini nggak ada ya. Coba bentar, require repository.env load. Oke, ini sudah ada ya. .env tidak ada koma, $env, kemudian bener nggak seperti ini ya, $env ya, kemudian array hostname, password, dbname. Nggak ada error ya. Seharusnya kan ada error ya. Seharusnya ada error ini dbname ini. Kalau kita setting di sini coba gini. Buku ini aja database-nya. Oh, sorry ya. Kenapa nggak ada error? Karena ini teman-teman ya. Wah, lupa ya. Di autoload-nya ini ya, library, nah ini ada database ya. Waduh ya, mohon maaf ya, luput sekali lagi ya. Oke, kita coba seperti ini. Nah, dia ada error nih, .env unable to read any the environment vendor autoload.env. Oh, coba errornya itu ada di sini ya. Bentar, ini kita perbaiki dulu. YT buku underscore. Oke, seperti ini ya. Kemudian ininya ya, directory separator vendor autoload. Coba ini gini, kita ginikan dulu, coba dia terbaca nggak kalau gini. Wow, dia terbaca ya. Jadi langsung mengarah ke ininya. Jadi cuma gini saja teman-teman. Atau kalau dir gini bisa nggak ya? Coba kalau dir tadi kan, aduh, mana. Ctrl X dir ya. Tadi kan di sininya kan dir ya. Nah, mana tadi? Nah, ini ya, load. Nah,
ini kan dir gini aja, coba gini aja. Oh sorry, oh nggak bisa ya, kalau dir itu nggak bisa ya, jadi harus ada ininya, directory separator kemudian titik-titik slash titik-titik slash. Oh, oke. Jadi ini sudah benar ya teman-teman ya. Nah, nggak ada error ya. Kemudian kalau kita ganti ininya, nah ini harusnya error, database tidak ditemukan, seharusnya gitu ya. Simpan kemudian kita adut. Nah, ini udah benar ini ya. Nah, anu database YT buku ya. Nah, tapi kalau buku tamu dia nggak ada error. Nah, ini berarti sudah terkoneksi teman-teman. Oke. Nah, nanti kita akan coba buat database ya untuk Jarude-nya. Nah, kita kan kemarin sudah buat tampilannya ya. Kita siapkan dulu yang ini. Nah, ini kan sudah buat ya tampilannya. Nanti kita buat Jarude yang simpel-simpel saja. Nah, ini kita tes dulu untuk .env-nya. Nah, berhasil atau tidak gitu ya. Jadi kita kurang ini ya teman-teman ya, library sini ya. Nah, makanya dia nggak error ya, gara-gara nggak ada ininya, library database-nya ya. Sekarang sudah tidak ada error. Oke, sekarang sudah tidak ada error. Nah, untuk database-nya berarti aman ya, berarti kita kosongi saja ininya, username, password, kemudian db name-nya kita kosongi teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk setting database sudah aman ya. Oke, biarkan saja. Nah, ini ya, base URL. Nah, ini kita akan coba untuk base URL-nya ya teman-teman ya. Tadi kan kemarin itu ya, kalau ada public gini ya, kalau ada publiknya gini ya, untuk yang di dashboard ya. Nah, tipe ya. Nah, kenapa ini access denied for at localhost using password no. Mana ini? Oh, root ya, username-nya ya. Nah, sudah ini aja ya, username-nya root ya, karena kita menggunakan library ya tadi ya. Oke, nggak apa-apa, yang penting udah nggak ada error. Nah, ini kan kalau mana tadi config ya. Nah, ini kalau ada publiknya, nah ini kan dia nggak kelut ya CSS dan JavaScript-nya. Nah, kalau kita gini kan, nah kalau kita hilangi publiknya, maka dia muncul CSS-nya itu kelut dan JavaScript-nya itu kelut ya. Nah, sekarang kita akan setting base URL-nya ini ke sini ya, ke .env ini. Kita letakkan di atas sini saja. Kita buat base URL gini aja ya. Nah, kita kosongi dulu ya. Kalau base URL-nya kosong, berarti nanti CSS-nya ini nggak kelut gitu ya. Nah, itu sekalian kita tes ya, tes di config ini. Nah, sekarang yang tadi ya ini. Nah, ini kita copy ke dalam folder config ya. Kita letakkan di sini saja, di atas sini. Nah, kita paste di sini. Nah, kemudian ininya, base URL-nya kita ganti ya, ganti dengan tadi apa, $env ini ya. Nah, ini diganti dengan ini, base URL, base underscore URL. Nah, gini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba refresh ya,
simpan dulu yang tadi ya, kemudian enter. Nah ini kan ada error. Kita membutuhkan require berarti ya di sini ya. Yang di dalam folder config ini kita butuh require. Nah ini require-nya itu dir ya. Ini. Nah, kemudian directory, ini kita copy saja direktorinya. Directory separator. Nah, ini kita arahkan ke sini. Kita arahkan ke vendor slash autoload.php. Nah, gini teman-teman ya. Titik-titik slash ini maksudnya naik 2 kali ya, karena ini di dalam folder config, kemudian app ya, kemudian setara dengan setara dengan app ya, folder vendornya ini. Nah, makanya dia naik 2 kali, kan ini masuk 2 kali ya, 1 kemudian 2 ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Simpan ya, kemudian kita refresh. Nah, ini berarti CSS-nya nggak masuk ya, karena di sini base URL-nya itu kosong. Nah, sekarang kalau kita tambahkan http kemudian double slash ya, localhost /ci custom kemudian slash ya. Nah, simpan kemudian kita refresh. Nah, dia kelut ya. CSS dan JavaScript-nya itu sudah kelut ya, udah masuk, udah terpanggil gitu kan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau kita tambahkan public ya, public slash ini, simpan kemudian refresh, nah dia udah gak masuk ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Itu penggunaan .env. Jadi nanti kita sudah nggak perlu masuk ke folder config ya, kemudian config.php, file config.php kita setting di sini, sudah nggak perlu, langsung buka yang namanya .env, kita setting di sini ya, untuk database-nya, kemudian password, username ya, base URL-nya juga sudah kita setting di sini ya. Kita ngikuti aturan saja ya, seperti ini, menggunakan petik 2 ya. Untuk penggunaan VLOOKUS ya, VLOOKUS php.env ya. Nah, ini VLOOKUS /php.env. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman yang kita sharing ya. Jadi nanti kita akan kedepannya itu buat CRUD ya, menggunakan ini ya, menggunakan code igniter Laravel ya. Oke, kita ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kita, dan sampai jumpa di video selanjutnya.